Halo anak-anak kelas 3 dan kelas 4, jumpa lagi kita di devosi pagi ini. Nah, hari ini sebelum kita mulai dengan kegiatan kita di hari ini, mari kita mempersiapkan diri untuk memuji nama Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan sebagai pedoman di dalam melaksanakan setiap aktivitas. Sebelumnya, kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam kerajaan sorga, saat ini kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa menuntun menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama-Mu, dan saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah mau melengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu memahami setiap firman dan kebenaran-Mu, dan kami juga dapat melakukan di dalam keseharian kami. Inilah doa dan harapan kami, ampuni dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan untuk kita di pagi ini terpilih dari kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-31. Nah, di sini Ibu harap anak-anak membacakan seluruh ayat ini dari ayat 7 sampai ayat 31 di rumah masing-masing. Ya, saya mengambil 2 ayat, yaitu ayat 9 dan ayat 15 sebagai pedoman kita untuk belajar firman Tuhan di pagi ini. Ayat 9 berkata demikian, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seseorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel anak Genasadik Kaleb. Ayat 15, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud anak Gera orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon raja Moab. Demikian firman Tuhan. Nah, di sini kita akan belajar di bawah tema hidup dalam iman. Nah, ada 4 hal yang akan kita pelajari bersama di sini. Yang pertama adalah orang Israel melupakan Tuhan. Mengapa sampai orang Israel melupakan Tuhan? Itu semua karena dosa dari bangsa Israel. Dosa yang membuat mereka sehingga mereka meninggalkan Tuhan dan mereka pergi beribadah kepada para dewa dan para berhala. Jadi di sini Tuhan mengizinkan bangsa
itu ditaklukkan oleh Kusyan Rishathaim, raja Mesopotamia selama 8 tahun. Ya. Nah, karena mereka melupakan Tuhan. Ya. Nah, dan dari sini maka bangsa Israel kembali berseru kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan mereka seorang penyelamat, yaitu Otniel, ya, yang kita bahas di poin kedua ini. Jadi di sini di dalam Alkitab mencatat bahwa Roh Allah menghinggapi Otniel. Ya, ini berarti Roh Allah membuka hatinya sehingga dia memiliki iman. Otniel ini memiliki iman kepada firman Allah dan perjanjiannya. Jadi dengan iman maka Otniel dimampukan untuk melakukan hal-hal yang besar, ya anak-anak. Jadi dia berhasil mengalahkan musuh Israel, dan Israel hidup dalam damai selama 40 tahun. Jadi iman yang ditimbulkan oleh Roh Allah membawa kemenangan. Jadi di sini kalau kita mau lihat, Otniel merupakan bayang-bayang dari Kristus. Artinya selama pelayanannya di dunia, Tuhan Yesus Kristus juga hidup dalam iman dan menjadi pemenang. Ya. Jadi Tuhan Yesus juga memberi kepada kita anak-anaknya iman melalui Roh Kudus. Ya, sehingga melalui Roh Kudus ini memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang dapat memuliakan nama Tuhan. Ya. Nah, melalui Otniel Allah mengaruniakan keamanan kepada bangsa Israel selama 40 tahun. Jadi mereka hidup dengan aman, tenang selama 40 tahun. Namun apa yang terjadi, bangsa Israel itu kembali tidak setia, ya. Mereka tidak dapat mempertahankan mereka punya kesetiaannya, dan mereka punya perjanjian kepada Allah, ya. Jadi mereka juga tidak dapat melihat dosa besar yang masih tetap mereka lakukan. Jadi di sini mereka tetap bercampur dengan orang-orang Kanaan. Jadi karena itu maka Allah memberikan kuasa kepada Eglon, raja Moab, untuk menaklukkan Israel. Ya, karena ketidaksetiaan mereka itu, maka Allah memberikan kuasa kepada Eglon, raja Moab ini, untuk menaklukkan kembali Israel. Jadi kalau kita mau lihat yang dahulunya itu Kusyan Rishathaim itu berasal dari utara, maka Eglon ini dia berasal dari timur. Jadi Eglon bersekutu dengan bangsa Amon dan Amalek, dan mereka membentuk kekuatan yang besar, dan dengan kekuatan yang besar ini mereka menaklukkan daerah sepanjang Sungai Yordan. Ya. Jadi anak-anak, ketika kita mau lihat, mereka maju sampai ke seberang Sungai Yordan dan mereka menduduki kota Yeriko yang sampai saat ini masih belum dibangun kembali menjadi benteng pertahanan. Ya. Jadi dari sini Eglon dan para sekutunya dapat dengan mudah untuk menguasai bagian pusat dari Kanaan. Nah, penindasan Eglon terhadap bangsa Israel ini berlangsung selama 18 tahun, ya anak-anak, selama 18 tahun. Oleh karena penindasannya itu, maka bangsa Israel ini belajar lagi untuk berseru kepada Tuhan. Mereka tadinya yang tidak setia, mereka belajar lagi untuk berseru kembali kepada Tuhan, ya. Nah, jadi di sini mari kita melihat bagaimana Ehud mengalahkan Eglon, ya, karena di sini Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi mereka, yaitu Ehud. Ehud ini berasal dari suku Benyamin, ya. Jadi Tuhan membangkitkan Ehud
untuk menyelamatkan bangsa Israel ini. Jadi kalau kita mau lihat pada saat itu bangsa Israel takluk kepada bangsa Moab. Nah, mereka dipaksa untuk memberikan upeti kepada bangsa Moab, ya. Nah, Ehud adalah orang yang biasa mengantarkan upeti itu kepada Eglon di Yeriko. Nah, di sana Ehud berhasil membunuh Eglon dengan pedang lalu melarikan diri. Dan dia pergi ke daerah Efraim dan mengumpulkan bangsa Israel dengan terompet. Dia mengatakan bahwa Moab adalah musuh Israel dan bahwa Tuhan telah menyerahkan musuh-musuh Israel itu ke dalam tangan mereka, sebagaimana dia telah berhasil membunuh Eglon. Nah, anak-anak, dengan pertolongan Tuhan, bangsa Israel berhasil merebut tempat-tempat penyeberangan di sepanjang sungai Yordan dan menewaskan 10.000 orang Moab. Ya, jadi dengan demikian maka bangsa Israel ini kembali merebut kekuasaan dari tangan bangsa Moab. Ya, jadi di sini yang perlu kita pelajari di sini adalah kalau kita hidup di dalam iman, maka Tuhan pasti memberikan kita kekuatan dan kemenangan. Ya, kalau kita mau lihat tadi bangsa Israel yang begitu mereka tidak setia dan mereka melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, tetapi pada akhirnya mereka juga disadarkan kembali oleh kuasa Roh Kudus sehingga mereka kembali dan berseru kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan orang-orang yang hebat sehingga dapat orang-orang ini dapat menyelamatkan kembali mereka. Ya, jadi melalui firman Tuhan di pagi ini mari kita belajar untuk tetap hidup dalam iman. Ya, beriman dan untuk mau beriman ini kita harus meminta kuasa Roh Kudus dari Tuhan, dan Tuhan yang akan memampukan kita, ya, sehingga kita tetap kuat dan menang di dalam menghadapi setiap masalah atau persoalan hidup. Demikian firman Tuhan yang dapat Ibu sampaikan, kiranya memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa penutup, kita berdoa. Terima kasih ya Allah buat anugerah-Mu, Engkau senantiasa menuntun menyertai kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajari kami untuk kami tetap beriman kepadamu ya Tuhan. Tetapi semuanya itu hanya karena anugerah-Mu dan hanya karena kuasa-Mu melalui Roh Kudus yang akan memampukan kami sehingga kami tetap setia di dalam-Mu ya Bapa. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk setiap kegiatan belajar mengajar kami secara online ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan yang akan sertai dan lindungi kami. Setiap device yang kami gunakan juga Tuhan, Engkau yang akan menjangkau semuanya sehingga setiap pembelajaran kami boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Bapa dalam kerajaan sorga, kami terus mendoakan bangsa dan negara kami di dalam masa pandemi ini. Tuhan, kiranya Allah sendiri yang akan menjangkau dan Allah sendiri yang akan meredakan semua penyakit yang ada di negara kami ini ya Bapa. Berikanlah hikmat, kebijaksanaan kepada para pemerintah dari atas sampai pada bawahan ya Bapa, sehingga mereka bijak di dalam mengambil setiap keputusan untuk mengatur akan negara ini ya Bapa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kegiatan kami selanjutnya kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan yang akan sertai dan lindungi kami. Inilah doa dan harapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih untuk semuanya dan sampai jumpa di video berikutnya.